wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Kasat Narkoba yang baru kami. Dalam kesempatan ini, izinkan kami Polresta Denpasar seperti biasa kita rutin kami dalam kurun waktu 1 bulan. Kesempatan ini akan menyampaikan hasil pengungkapan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar kurun waktu bulan April 23 April sampai dengan 23 Mei 2022. Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan jumlah kasus yang diungkap sebanyak 23 kasus dengan jumlah total tersangka 30 orang. Dari 30 orang ini, 1 diantaranya perempuan. Kemudian jumlah barang bukti yang berhasil diamankan yaitu yang pertama berupa sabu seberat 14,31 gram, sedangkan untuk ganja 7,914 gram atau hampir 8 gram, saya ulangi 8 kilo. Untuk tembakau gorila sebanyak 6,45 gram. Kemudian terkait dengan profil pelaku asing ada 1 orang dari warga negara Jepang, kemudian dari Bali 9 orang, dari daerah Pulau Jawa 15 orang, kemudian ada juga dari Sumatera 14, kemudian kita ulangi 4, Sulawesi ada 1 orang, NTB 1 orang. Jadi secara keseluruhan jumlah 30 orang, 1 diantaranya perempuan. Adapun modus daripada tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba ini yaitu sebagai kurir atau bandar dan sebagai pemakai. Sebagai kurir atau bandar sebanyak 14 orang, sedangkan sebagai pemakai sebanyak 16 orang. 1 diantaranya yang perempuan tadi. Kemudian modus operandi menyimpan, mengantar maupun sistem tempel. Ini barang narkotikanya atau narkobanya berasal dari luar Pulau Bali. Kemudian pasal yang dijerat yaitu pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian juga ayat 2-nya dan pasal 115 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Dari hasil pengungkapan selama sebulan ini, Polresta Denpasar dalam hal ini khususnya Satgas Narkoba berhasil menyelamatkan jiwa 30.000 jiwa dari warga negara, saya ulangi warga masyarakat Bali khususnya Denpasar terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Demikian informasi umum, mungkin dari rekan-rekan ada yang perlu disampaikan atau pertanyaan. Tersangkanya mana, Nan? Statusnya sebagai memiliki menyimpan sejenis ganja. Pemakai tadi. Pakai juga. Ya. Dia kan libur ke sini kalau tinggal di sini. Selama tinggal di Bali. Tersangkanya mana ini, Nan? Sangka karena banyak yang kita efisien, barang buktinya kita hadirkan. Untuk yang Jepang tadi dia kerjanya apa sih? Sebagai wisatawan atau apa? Wisatawan. Status wisatawan, cuma di sini dia juga memiliki kalau dia dengan kapasitas sekian yang masih dikembangkan oleh penyidikan. BB-nya berapa itu yang ditangkap Jepang itu? Ganja dia. Nggak nyampe 1 gram. Saya nyampe. Iya. Dan untuk yang dengan Yang apa? Ganja. BB-nya Mana BB-nya apa sih? Dia perannya BB campur semua. Apa kata? BB-nya sudah campur semua. Ya. BB bisa dicampur dan Udah maksud saya. Di sini udah campur semua. Ini dia. Bukan BB dicampur ya. Ini dia. sebagai pemakai
penangkapannya bagaimana saja? Kalau untuk anak Kapasitas yang bersangkutan sebagai tersangka dalam ini kan kita proses bersangkutan selaku profesinya sebagai pengacara lawyer ya. Untuk pengembangan yang lebih lanjut tetap dilakukan sebagai tersangka. Jadi tidak ada perbedaan, semua bersama tindak. Nah, ini kan BB-nya banyak beredar, ada yang 300, ada yang 3 gram. Sebenarnya berapa sih BB yang ditemukan dari pihak kepolisian? 495 gram. Itu dengan BB sebanyak itu dia perannya apa? Dia masih memiliki. Status masih memiliki dan menggunakan. Untuk pengembangan lebih lanjut, mohon waktu dari. Dia sendirian atau Logiknya apa sih? Logis penangkapannya? kalau motif memakai kan untuk Penangkapan dilaksanakan oleh Polsek Denbar karena Polsek tidak menangani narkoba, jadi dilimpahkan ke Satres Narkoba. Logis penangkapannya? Ada laporan dari masyarakat, ya diterima oleh Polsek Denbar, kemudian dilakukan penuntutan dan dilakukan penangkapan. Ada yang lain atas nama inisial S, kemudian dikembangkan langsung ke si N, ya si N, kemudian dilakukan upaya oleh Polsek Denbar dan kita sudah menerima sejumlah BB sekian. Benar berarti bahwa dia adalah anak juga. Kalau itu kita tidak sejauh itu ya, karena yang berhadapan dengan hukum adalah N sendiri, karena dia juga sudah dewasa, dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Dia Ya, mendapatkan Dari keterangannya dia dapat tersebut barang itu dari mana? dia membeli. Ya. lewat dulu yang media sosial. Dari Instagram benar masih ya? dikembangkan. Masih kita kembangkan ya. Berapa? Nah, situ angkatan TNI ya? Udah berapa lama dia pakai? Kurang lebih sudah lama. Ini di rumahnya. Kalau di lamanya kita tidak pasti, karena dia juga tidak pasti juga. Siap Nat. Oke ya. Oke ya. Siapa ngapain? Angkat lagi dong. Orang penangannya. Apa berapa dia juga? 111 ayat 11. Dan apa ini tidak bisa dihadirkan anak ketua DPRD-nya di sini sama yang tersangka Jepang itu, Nan? Kan ini memang banyak, tapi apakah dua ini tidak bisa dihadirkan, Nan? Nggak boleh kita prioritas juga kan. Harusnya hadirkan semua dan tidak Yang Jepang udah berapa lama? namanya sama. Lebih 1 tahun. Selama ini kerjanya apa di dalam Kerja online. Identitasnya ada nggak? Inisial aja. Aku tuh kemakan mending gini kan. Belum. Kalau itu, ayo kita kadang Paspor. Inisial T lah ya. ya. Usia Pak? PM ya. PM. Usia Pak? Usia 43. Jenis kelamin? Ini kan dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan. Bisa ya. Oke ya. Oh, sorry. Siapa komandan? Pakai kiri. Jadi Pak, 2 angka.
Oke. Kanan dulu. Lupa. Kanan lang dari sini nah. Baik, demikian pengungkapan kasus narkoba yang diungkap selama sebulan oleh Polresta Denpasar. Tadi juga diungkap bagaimana kasus narkoba yang menjerat anak ketua salah satu DPRD. Hanya saja sayangnya tersangka tidak dihadirkan dalam pengungkapan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.